Menelisik sejarah Prabu Siliwangi di tanah Pasundan sangat menarik dan membuat penasaran banyak pemerhati sejarah. Namun dengan keterbatasan sisa peninggalan yang ada, baik berupa prasasti, artefak, apalagi berwujud bangunan sebagai referensi dalam proses penelitikan secara fisika atau ilmiah, sehingga proses penelusuran jejak Prabu Siliwangi bersama pajajarannya banyak dilakukan oleh beberapa budayawan dan sejarawan, dilakukan secara metafisika. Hal itu pun dilakukan oleh tim Langit Terbit, dalam hal ini kreator Joko Mulyadi, saat membuat desain modeling dan animasi ilustrasi Kerajaan Pakuan Pajajaran. Informasi secara naratif menjadi modal energi dasar dalam pengembangan imajinatif, atau secara metafisik sebagai suatu proses penciptaan dalam bentuk realis atau nyata. Misal, naratifnya adalah masa akhir Tarumanegara tahun 669 Masehi ditandai dengan adanya pewarisan tahta dari Sang Linggawarman kepada menantunya Sang Tarusbawa. Dengan berbagai akibatnya, Sang Tarusbawa merubah sebutan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Dari sejak itulah Kerajaan Sunda tampil dalam panggung sejarah Nusantara. Langkah Sang Tarusbawa berikutnya memindahkan ibu kota kerajaan dari Sundapura Bekasi ke Pakuan Bogor. Di sebuah lemah dur atau ketinggian tanah, Sang Tarusbawa mendirikan 5 buah keraton yang bentuk maupun besarnya sama dalam posisi berjajar. Keraton tersebut masing-masing diberi nama Sri Bima, Punta Narayana, Madura, dan Suradipati. Sedangkan dalam naskah Carita Parahyangan menyebutkan Sri Kadatwan Bima Punta Narayana, Madura, Suradipati. Setelah keraton selesai dibangun, kemudian diberkati atau diperbukta oleh Bujangga Sedamana di hadapan Sang Maharaja Tarusbawa. Jumlah 5 keraton tersebut dalam sastra klasik sering disebut Panca Persada. Metafisika secara bahasa berakar dari kata ta meta ta fisika, yaitu sebuah bahasa Yunani yang diperkenalkan oleh Aristoteles, yang pada akhirnya disebarluaskan oleh Andronikos dari Rodi pada abad 1 sebelum Masehi. Dalam karya yang berjumlah 14 buah buku tersebut, kebanyakan berkaitan dengan teori dan pemahaman empiri fisik. Dan buku yang ke-14 tersebut diberi nama oleh Andronikos dengan Ta Meta Ta Fisika, yang di dalamnya membahas tentang realitas, kualitas, kesempurnaan yang ada, yang tidak terdapat pada dunia fisik tetapi mengatasi dunia fisik. Misal, kemegahan interior istana kerajaan Pajajaran itu ada, namun bentuk kemegahan itu sendiri seperti apa dalam realitasnya. J.P. Rover tahun 1919 dalam Ensiklopedia van Nederlands Indie edisi Stiebe tahun 1919, Pakuan mengandung pengertian paku, akan tetapi harus diartikan sebagai paku jagat yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurut Rover setara dengan Maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Yang dimaksudkan Rover adalah
berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berfaedah Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit. Kemegahan interior istana Pakuan Pajajaran dapat ditafsirkan sebagai wujud pembanding dalam kesetaraan dengan kemegahan istana Majapahit. Inilah yang ditangkap secara tersurat dan tersirat oleh kreator Langit Terbit dalam proses kreatifnya demi mewujudkan bentuk secara fisik kemegahan dalam istana Pakuan Pajajaran. Pemahaman metafisis adalah sebuah proses deduktif, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan tertentu. Konsep metafisika dapat berawal dari sebuah perandaian yang merepresentasi realitas secara holistik, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa alam semesta serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh dari bagian yang tak terpisahkan. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja. Naskah kuno Pustaka Nagara Kertabumi Parwa 1 Sarga 2 yang terjemahan langsungnya antara lain sebagai berikut. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan ke hutan larangan. Ia memperteguh pertahanan ibu kota, memberikan desa pendidikan kepada semua pendeta dan pengikutnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kebinihajian atau kaputren, kasatrian atau asrama prajurit, pagelaran atau macam-macam formasi tempur, pamingtonan atau tempat pertunjukan kesenian, memperkuat angkatan perang, mengatur pungutan pajak dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Tentang Sri Baduga Maharaja, Tom Peirce mencatatnya sebagai Raja Sunda adalah seorang raja perkasa dan pemburu. Pemerintahan Sri Baduga Maharaja disebutkan antara lain, Kerajaan Sunda diperintah secara adil. Konsep metafisika didesain sebagai upaya untuk memahami gambaran besar dari pemahaman-pemahaman yang lebih praktis atau terbatas. Seperti apa yang disampaikan Scipio. Pada tahun 1687, Scipio, seorang sersan VOC, memimpin rombongan ekspedisi ke pedalaman Batavia, hingga sampailah ia pada sebuah daerah yang terdapat banyak puing-puing dan batu besar di dekat tanah berundak yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Dalam laporan resminya, Scipio menyebut lokasi itu sebagai bekas kerajaan Pakuan Pajajaran. Saat ditemukan, bekas keraton itu tertutup oleh kabut yang sangat lebat dan dihuni oleh banyak harimau. Bahkan salah seorang dari tim ekspedisi Scipio diterkam harimau di dekat Cisadane. Dan peristiwa inilah yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dan berkembang menjadi mitos yang meluas
dan beraneka versi bahwa Prabu Siliwangi dijaga oleh pasukan harimau. Dasar serta alasan tersebutlah sebagai jawaban sebagian sahabat Nusantara yang mempertanyakan tentang proses penetapan bentuk arsitektur istana kerajaan Pakuan Pajajaran. Proses metafisika salah satu rahasianya yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan energi positif melalui pandangan dengan mata batin. Di samping keterangan naratif dari para peneliti dan sejarawan yang bersifat fisika. Kepada pemirsa yang berbudaya, kiranya berkenan subscribe, like, dan share agar lebih banyak anak bangsa, putra-putri Nusantara membuka mata dan hatinya untuk bisa lebih menghargai dan menghormati karya besar para leluhurnya. Berjumpa kembali di episode berikutnya, menjemput kembalinya kejayaan Nusantara. Bersama Langit Terbit, saatnya semesta membuka kembali tabir kejayaan Nusantara.